Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, salam rahayu, salam sejahtera buat para umat Hindu dimanapun Anda berada. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, para pemirsa, hari ini kita sangat bahagia ya karena kedatangan tamu istimewa ya di Moksha Channel ya. Seperti biasa narasumber kita yang sudah tidak asing lagi dengan Pak Mangku Teguh Eko Putra Roreng. Ya, mari kita sapa beliau. Om Swastiastu. Om Swastiastu, ya, Pak Wayan. Nggih, becik-becik astungkare niki. Nah, Pak Mangku, kemarin rasanya ini ya, ada acara kemarin ya Pak Mangku ya? Nggih. Jadi ada perayaan Ganesha Caturthi. Oh, Ganesha Caturthi. Ya, yang kebetulan ingin melaksanakan Ganesha Caturthi juga, tapi Pak Mangku kayaknya schedule-nya sibuk banget. Iya. Nah, ya seperti tadi juga ya Pak Mangku sudah melaksanakan, kita sudah melaksanakan Abhisekam ya, Ganesha dan Ganesha Caturthi. Nah, ini Pak Mangku, kira-kira ya ada sih yang sudah sebagian besar juga banyak yang tidak tahu apa itu Ganesha Caturthi ya. Barangkali bisa jelaskan Pak Mangku. Jadi Ganesha Caturthi itu sebetulnya perayaan ini ya, feodalanya Ganesha ya. Jadi ini jatuh pada bulan Bhadrapada ya, sekitar September. Nah, ini pada hari keempat ya, pada hari keempat setelah ini tanggal bulan ya. Jadi kalau misalkan perayaannya hari keempat pasti namanya Caturthi. Kalau kemarin Krishna Jamnastami itu kan Astami 8, berarti hari ke-8. Hari ke-8. Oh ya, jadi, catur ya. Iya, jadi sebetulnya Ganesha itu apa sih? Kadang-kadang orang, wah nanti kamu memuja Ganesha, kamu masuk sekte tertentu nggak menyembah Sang Hyang Widi gitu kan. Ya. Jadi Ganesha itu adalah simbol dari pengetahuan. Jadi kita menyembah Ida Sang Hyang Widi dalam manifestasinya sebagai ilmu pengetahuan atau widya atau pengetahuan spiritual ya. Jadi Ganesha itu menghancurkan segala rintangan. Sebetulnya Ganesha itu adanya di mana? Ya ada di kepala kita, di otak kita, kesadaran kita ya. Budi pradayaka, jadi ya intelek kita yang bisa membedakan baik yang buruk, karena manusia itu banyak kesalahan, banyak kilap, banyak ego, amarah, makanya tiap tahun diperingati sebagai hari lahirnya Dewa Ganesha. Sebetulnya itu kan masa dewa lahir gitu kan, itu kan secara ini ya niskala ya. Sebetulnya kelahiran Dewa Ganesha itu ya ada di dalam kita. Kalau kita menguasai widya, pengetahuan, budi, ya, wijaksana, ya kita akan lahir terus sebagai Ganesha. Sebetulnya setiap bulan itu ada Ganesh Chot atau Ganesh kelahiran pengetahuan. Cuma ini adalah momen yang paling besar di bulan Bhadrapada yang hari ketiga ini. Jadi sebetulnya perayaan Ganesha itu bukan milik sekte tertentu, aliran tertentu atau apa. Jadi bagi seorang sadaka atau umat yang ingin memperoleh pengetahuan, widya, dan kebijaksanaan dan tuntunan dan menghancurkan segala rintangan. Oh, iya. Benar. Nah, memang selama ini kan khususnya ya di Hindu di Bali khususnya ya. Ya memang mungkin sebagian besar tidak pernah tahu dan bahkan tidak pernah merayakannya kan gitu ya. Nah, itu ada ininya nggak itu Pak Mangku? Kira-kira ada persamaannya nggak di sini korelasinya? Iya, sebetulnya kalau kita mengacu sejarah ya, jadi pada abad ke-7 di Jawa, ya di candi-candi Jawa, di Prambanan, Candi Gedong Songo, atau di Kediri, di Malang itu sudah ada patung-patung Ganesha atau arca Ganesha. Berarti kan di situ sudah ada pemujaan Dewa Ganesha. Ya di Kediri itu banyak ditemukan patung Ganesha. Ya, bahkan di Malang sampai sekarang Ganesha itu dijadikan nama stadion, Stadion Gajayana. Ya ada kereta api Gajayana. Artinya ini memang di Nusantara itu ya sudah ada.
Terus kemudian kok di Bali jarang ada Ganesha ya? Ya sudah ada sih, sekarang sudah mulai banyak di pura-pura juga ya, termasuk di Pura Rawamangun, di Parahyangan Agung Jagatkarta. Iya. Terus kemarin Tiang juga habis muput untuk Feodalan Ganesha di Pura Adisaka Dharma Cilangkap. Iya. Walaupun itu pura, tapi karena depannya ditaruh patung Ganesha, ya kita harus perlakukan sebagai mestinya. Iya. Ya, jadi fungsinya ya sebagai ini pengingat kita bahwa kita itu harus senantiasa mempunyai widya dan kebijaksanaan. Nah, terlepas kalau memang tidak mau melaksanakan atau tidak mengetahui ya nggak masalah gitu kan, karena memang seperti awal-awal yang kita bahas, memang lontar-lontar yang dari Kediri, Majapahit, Malang yang berisi tentang Ganesha Purana itu tidak semuanya bisa diselamatkan oleh para resi zaman dulu yang sampai ke Bali. Makanya kan kemarin yang ceritakan bahwa memang fakta ya, di Jawa itu lontar-lontar memang dihancurkan. Iya. Ya, walaupun ada yang diselamatkan, itu fakta, bukan saya mengarang bebas ya. Jadi itu literasinya, bukti-bukti prasasti ada semuanya ya. Jadi saya tidak bermaksud mengadu domba atau ini udah, tapi kita tidak membahas soal itu. Jadi yang penting sekarang, kalau memang mau menghadirkan Ganeshanya di tempat sembahyang atau di pura ya silahkan. Ya. Tapi kalau patung Ganesha itu hanya sebagai hiasan atau ini ya nggak apa-apa gitu loh ya. Jadi patung Ganesha itu ada dua fungsi. Satu sebagai hiasan, yang kedua sebagai arca, murti atau sami. Kalau udah menjadi arca ya kita harus perlakukan sebagaimana mestinya bagi orang yang memahami. Tapi kalau yang nggak memahami ya nggak usah dipaksa. Ya. Jadi ya kita saling menghormatin aja gitu. Dalam pelaksanaannya juga ya, khususnya umat Hindu di Nusantara atau di katakanlah khususnya kita di dunia ya. Ya memang untuk pelaksanaannya apa ada perbedaan apa hampir semua sama ya, Pak Mangku? Jadi gini ya, kalau untuk misalkan Ganesha itu pelaksanaannya, mantranya itu ya ada yang beda, ada yang sama. Jadi contohnya gini, di Klaten itu dari tahun 2000-an lah ya, udah dibikin mantra-mantra Ganesha, tapi logatnya logat Jawa. Misalkan Adipu Jam Winayakam, lagunya lagu Jawa kan? Nggak apa-apa, tapi ada juga yang mantra standar. Om Wakratunda Mahakaya Surya Koti Sama Prabha Nirviknam Kurume Dewa Sarve Karye Susarwada. Jadi artinya Tuhan itu yang memberikan ilmu pengetahuan dan menghancurkan segala rintangan. Nirviknam, nir itu tidak, viknam itu tantangan. Jadi tidak ada tantangan. Masalah cara pelogatannya logat Jawa, logat Sanskrit atau logat Bali nggak masalah. Yang penting kita baca mantra itu mengerti artinya apa, ya maknanya apa, dan yang mengucapkan ikhlas. Ya tidak masalah sebetulnya. Terus tata caranya ya misalkan kayak kemarin atau hari ini di tempat Pak Wayan ini kita abisekam Ganesha dibersihkan ya. Jadi dengan Bantenan yang seperti tadi, mungkin secara mendetail nanti kita bahas ya kalau masalah Banten. Jadi intinya apa, esensinya apa? Kita secara skala kita membersihkan patung. Tapi sebetulnya itu secara niskala itu membersihkan kekotoran batin kita. Ya, satripu kita itu masih ego, menang sendiri, merasa paling pinter, paling benar, merasa paling hebat, adigang adiguno. Di hari Ganesh Chaturthi itu mari kita bersihkan kekotoran batin kita ini. Dan kalau kita punya kesalahan ya kita mengaku salah. Habis itu mohon dituntun untuk lebih baik. Om Ekadanta Yawitmahe Wakratunda Yadimahe Tanu Dante Pracodayat. Semoga Tuhan memberikan pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi widya itu berasal dari kata wid, sebetulnya artinya adalah penerangan atau pencerahan. Dia itu yang memiliki pencerahan. Jadi kalau sebetulnya widya itu bukan ilmu pengetahuan umum seperti sains gitu, bukan. Tapi ilmu pengetahuan
yang dari dalam atau disebut educare, yaitu bagaimana kita mengeluarkan nilai-nilai kemanusiaan dari dalam. Jadi isinya kebenaran, kebajikan, kedamaian, kasih sayang tanpa kekerasan. Bagaimana kita keluarkan dari dalam diri kita, ya, yang ada di kepala kita. Ya, jadi pikiran kita itu mengendalikan indria kita, sedangkan pikiran kita harus dikendalikan oleh namanya budi. Makanya Ganesha namanya Ganesha Budi Pradayaka. Jadi yang memberikan budi, bisa membedakan baik dan benar, buruk dan baik, membedakan dua sisi itu kan, dan kita harus bisa memilih jalan yang lebih baik. Ya, mungkin sudah cukup panjang lebar ya Pak Mangku penjelasannya mengenai Ganesha Caturti. Nah, kita juga berharap kepada para pemirsa khususnya umat Hindu ya, bahwa jadi jangan, kalau Anda melihat ada Agnihotra perayaan Ganesha Caturti, itu bukan ya kita mengatakan wah itu aliran India, oh itu aliran sampradaya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah memang pelaksanaan Ganesha Caturti ini ya dengan berbagai cara yang memang ada di dalam kitab suci Weda ya. Jadi memang ini tuntunannya adalah dari kitab suci Weda ya. Jadi bukan merupakan tradisi di sebuah satu daerah gitu ya. Kira-kira ada tambahan? Jadi gini ya, saya bahas lagi masalah Agnihotra ya. Jadi sebetulnya untuk Ganesha Caturti ini tidak harus dengan Agnihotra sebetulnya ya. Jadi harus dibersihkan Abhiseka atau dimelas pas, dan setelah itu ya didudukkan sebagai mestinya. Makanya kadang-kadang kita yang kurang pas itu, Ganesha itu disebut Winayaka atau pemimpin semuanya. Jadi Ganesha itu harus didudukkan di depan. Ya, kalau di kuil atau apa harus di depan. Jadi puja pertama itu adalah Ganesha Adipujam. Om Winayaka Adipujam. Makanya mantranya Winayaka Adipujam kan. Adi itu pertama. Ya. Terus masalah Agnihotra. Sebetulnya kalau di Jawa itu namanya bukan Agnihotra. Seperti di reliefnya Candi Prambanan itu abad ke-7, di situ sudah ada. Orang Jawa menggunakan pemujaan itu disebut dengan Genihotra. Ya, mulai dari kakek saya itu, saya dari kecil sudah ikut sama kakek saya, dia bikin Agnihotra, atau jangan disebut Agnihotra lah, nanti dikira produk asing. Di Jawa namanya Pasepan, Padupan, atau Genihotra. Ya, cumanya pakainya anglo dari tanah. Kalau sekarang kan pakai aluminium, tapi intinya itu sama ya. Itu adalah pemujaan kepada Tuhan melalui Agni ya. Makanya kan namanya Om Agni Ile Purohitam. Jadi sebetulnya Agni itu adalah yang menjadi purohita utama ya. Om Agni Ile Purohitam. Jadi yang menjadi purohita pendetanya itu sebetulnya Agni. Iya. Dan itu udah digunakan orang-orang zaman Zoroastrian di Persia. Persia itu, Iran itu sebelum ada ini ya, ada pendatang baru, dia dulu agamanya Zoroastra atau disebut Majusi. Ya, jadi itu sebetulnya sudah ada di Jawa pun sudah ada, di Iran sudah ada. Jadi kita hanya melestarikan aja, bukan mengikuti. Mungkin ada suatu kelompok agama tertentu yang mengadopsi itu, ya silahkan, tapi kita nggak mengikuti mereka. Kita mengikuti Nusantara, kita nenek moyang kita juga udah pakai itu ya. Jadi kita tidak usah berdebat lah masalah itu, energi kita habis. Kita itu sudah dalam jumlah minoritas. Kalau sesama minoritas saja masalah yang kecil-kecil aja diberdebatkan, bagaimana kita mau, umat kita mau berkembang tambah banyak. Justru kita dengan perbedaan itu kita bisa merangkul bahwa Hinduisme itu sangat luas. Hinduisme itu bukan hanya di Jawa, bukan hanya di Bali, bukan hanya di Kalimantan, di Papua, atau di India, atau di Iran. Bahkan di Kuwait pun ada ditemukan patungnya Dewa Ganesha. Berarti Kuwait itu dulu ada pemujaan Dewa Ganesha. Jadi kita itu sekarang harus berpikir global ya, dengan ditemukan teknologi
seperti medsos itu membuka kita harus belajar dan mengakui kenyataan bahwa dunia itu akan lebar, dunia itu luas, dan kita boleh aja mempertahankan tradisi kita, tapi tradisi-tradisi yang memang sudah tidak relevan dengan kehidupan modern akan ditinggalkan. Makanya seperti tokoh-tokoh agama dari negara tertentu atau apa, kalau dia misalkan datang ke Indonesia, dia mengajarkan kasih yang universal, dia mengadakan persatuan, kedamaian, kasih sayang, ya dia akan dielulukan semua orang, bahkan di luar agamanya mereka. Dan beliau tidak berbicara tentang agama, oh agama ini, enggak, beliau hanya mengajarkan itu, kasih sayang, kebenaran, kebajikan, dan tanpa kekerasan. Makanya kita pun Hinduisme atau agama Hindu, kalau kita mau langgeng, kita mau survival, ya kita harus meneruskan nilai-nilai Hindu secara universal itu. Ini ya cukup jelas ya Pak Mangku ya, penjelasannya Pak Mangku tadi. Ya, semoga kita sebagai pendengar mendapatkan manfaat ya, dan memahami apa itu Ganesha Chaturthi ya. Jadi nambah lagi ya pengetahuan kita ya tentang Dewa Ganesha. Ya, Pak Mangku, tiang rasa cukup sekian nggih. Terima kasih banyak nih Pak Mangku. Matur susmo ampura kalau ada yang kekurangan dan kesalahan. Nggih. Oke, kita ini ya. Mari kita berdoa agar semua sejahtera. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Om Santi Santi Santi.